Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan di hari ini tanggal 15 November tahun 2021, kalau tidak salah ini kajian yang ke-15 juga ya. Kita patut bersyukur pada Allah SWT atas perkenannya. Allah SWT mengizinkan kita untuk bisa melanjutkan kajian kita dari Sirah Nabawiyah. Dan tentu materi kajian Sirah Nabawiyah pada kesempatan di siang ini bukan yang ke-15, tapi 15 ini dihitung dari awal mula kita memulai kajian. Tema yang kita ambil adalah Sirah Nabawiyah, kemudian buku yang kita gunakan adalah karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini yang kita jadikan acuan bersama dalam bahasan kita. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah mengawali pembahasan dengan beberapa bagian awal dari buku karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita mengacu pada apa yang sudah disusun oleh Imam An-Nawawi, dan pada pembahasan terakhir di pertemuan yang lalu kita sampai pada bahasan tentang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu memahami alur pembahasan yang disusun atau yang dibuat oleh Imam An-Nawawi di sini. Beliau menggunakan sistematika bukan menyebutkan kronologi terlebih dahulu, tetapi memberikan pengantar singkat kapan Nabi SAW lahir, sebelumnya itu bapaknya, ibunya, kemudian nama beliau, kemudian kapan beliau lahir, kemudian wafatnya, setelah itu pemakamannya. Nah, setelah selesai dari bahasan pemakaman atau penguburannya, baru kemudian masuk ke bahasan perjalanan hidupnya. Nah, jadi seakan-akan kita ingin memberikan pengantar terlebih dahulu bahwa Nabi SAW itu usianya 63 tahun, terus kemudian atau 60 tahun sekian bulan nanti akan kita bahas. Dan di rentang itu apa saja peristiwa-peristiwa yang bisa kita pelajari, termasuk nanti bahasan tentang siapa anaknya, berikut urutan anak-anaknya. Anak pertama, kedua, sampai dengan anak yang terakhir siapa saja. Nah, pada kesempatan di siang ini, ulasan atau pembahasannya adalah berkaitan dengan pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bisa lihat di sini pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan pada hari Selasa. Nanti kita akan bahas apakah ini disepakati atau tidak. Tetapi seperti yang pernah kita sampaikan, beliau Imam An-Nawawi ketika menghadirkan informasi, kemudian menyertakan data, beliau juga sebutkan perbedaan pendapat jika ada. Tentu kalau tidak ada, beliau langsung lalui. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kata Imam Nawawi, dimakamkan pada hari Selasa ketika matahari tergelincir. Kalau kita bicara matahari tergelincir, berarti setelah zuhur. Ya, itu namanya matahari tergelincir. Kalau kita bicara waktu sholat, ya, itu. Ada juga yang mengatakan hari Rabu. Nah, kita bisa lihat Imam Nawawi langsung menyebutkan dua pendapat tentang hari dimakamkannya. Bukan wafatnya, tapi hari dimakamkannya. Supaya kita tidak lupa. Kita lihat di sini, naik ke atas sedikit, berkaitan dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW wafat pada waktu duha hari Senin, tanggal 12. Ya, ini wafatnya. Dan sebelum itu kita sudah sempat memberikan atau membahas bersama tentang kelahirannya. Yang di tanggal kelahiran ada perbedaan pendapat.
tetapi hari kelahirannya disepakati. Bulannya Rabiul Awal. Kata Imam Nawawi, Nabi SAW wafat pada waktu duha hari Senin. Ya, Senin tanggal 12. Ya, riwayat yang lain malam. Jadi ada yang mengatakan duha, ada yang mengatakan malam. Ini harinya sama, tetapi waktunya ada perbedaan pendapat. Dan kalau mau kita lihat di sini, ketika disebutkan hari Senin, di catatan kakinya disebutkan, sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi SAW meninggal setelah tergelincirnya matahari pada hari itu. Jadi menambah daftar perbedaan pendapatnya. Tadi sebutkan waktu duha. Di sini ada pendapat yang lain setelah tergelincir. Tadi juga disebutkan malam. Jadi sudah ada 3 pendapat tentang waktu wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan sedang membicarakan pemakamannya. Nanti pemakamannya setelah itu. Jadi saya kemudian tarik dulu ke atas ini supaya bahasannya tetap nyambung. Jadi wafatnya Nabi SAW di hari Senin, tapi hari Seninnya ini waktunya kapan? Apakah waktu duha atau setelah tergelincir matahari atau di waktu malam? Dan itu bersandarkan pada zahir hadis, atau zahir itu artinya yang nampak dari hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini sertakan dengan nomornya. Jadi 4448 ini maksudnya nomor 4448 di Sahih Bukhari. Yang di dalamnya disebutkan Nabi SAW meninggal pada akhir hari itu. Akhir hari itu berarti bukan pagi. Berarti bukan di waktu duha. Ini menyelisih berita yang masyhur bahwa beliau SAW meninggal pada waktu duha. Dan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengkompromikan di antara hal itu, artinya yang satu menyebutkan duha, yang satu lagi menyebutkan di akhir hari, dan beliau mengatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada saat matahari tergelincir, di mana waktu itu adalah ya, ya. Jadi ini hal itu saya ulang lagi, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengkompromikan di antara hal itu bahwa beliau meninggal pada saat tergelincir, di mana waktu itu adalah puncak teriknya duha, yang juga yang juga merupakan awal dari akhir hari. Dalam artian bahwa waktu ini adalah permulaan masuk di pertengahan kedua dari siang hari. Jadi sudah, kalau ya tadi kita sebutkan ya di waktunya kira-kira duhur ya. Jadi kalau duha itu kan batas akhirnya sebelum duhur. Duha itu batas akhirnya sampai dengan sebelum duhur. Ada yang mengatakan kira-kira 15 menit ya, sebelum duhur itu batas akhirnya duha. Ada yang mengatakan yang jelas nggak terlalu jauh dari itulah. Nah, kemudian kembali ke sini ke atas, tanggal 12. Dan kemudian disebutkan lagi riwayat yang lain menyebutkan malam. Ini para ulama bersepakat bahwa Nabi SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah. Mereka juga bersepakat dalam penetapan bulan kematiannya adalah Rabiul Awal. Kita lihat, Nabi SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Wafat juga di bulan Rabiul Awal. Nanti kita akan temukan pada bahasan hijrah, Nabi SAW juga hijrah di bulan Rabiul Awal. Jadi lahir, hijrah, wafat terjadinya di bulan Rabiul Awal. Jadi bulan Rabiul Awal itu bulan kelahiran sekaligus juga bulan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dikaitkan dengan hijrah, ya juga termasuk bulan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sampai di kota Madinah di bulan Rabiul Awal. Nah,
Kemudian mereka pun bersepakat bahwa itu terjadi pada hari Senin. Ya, terjadinya pada hari Senin. Nyaris hal ini menjadi ijma atau kesepakatan mereka. Kita lihat yang disepakatinya Seninnya, Rabiul awalnya, tahunnya. Nyaris hal itu menjadi ijma dari mereka, hanya saja mereka berselisih mengenai tanggalnya. Sebagian dari mereka menyatakan eh, itu berkaitan dengan tanggalnya. Lalu kemudian waktunya di hari itu, Senin itu, ada yang mengatakan di awal hari dari bulan itu, yang maksudnya tanggal 1. Ada yang mengatakan bahwa itu tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 18, ada yang mengatakan tanggal 12. Kalau 12 berarti sama dengan pendapat yang masyhur tentang lahirnya. Nah, kelompok yang lain mengatakan tanggal 13 dan selainnya. Jadi ada beberapa pendapat. Pendapat tentang lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perbedaan kata di sini diberi catatan kakinya, perselisihan mengenai hal ini sangat banyak. Dan pendapat paling kuat yang saya dapati ada 3. Itu hari kedua, ini pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tanggal 12, ini pendapat jumhur ulama. Kemudian tanggal 13, yang ini ditetapkan oleh sebagian ulama. Dan pendapat ini diisyaratkan atau disebutkan oleh beberapa ulama lainnya. Jadi 2, 12, 13. Ini berkaitan dengan wafatnya, hari wafatnya. Nah, jadi kembali ke atas ini, Nabi SAW wafatnya harinya Senin. Mengenai tanggalnya, Imam Nawawi memilih tanggal 12 dan yang lain punya pendapat seperti yang disebutkan di sini tadi, paling tidak mengerucut ke 3 pendapat yang paling banyak dipilih, atau ada beberapa ulama yang memilih mengerucut pada 3, diringkaskan pada 3 pendapat, tanggal 2, 12, dan 13. Nah, kemudian waktunya, ada yang mengatakan waktu duha, ada yang mengatakan setelah tergelincir matahari, dan ada yang mengatakan malam. Bulannya Rabiul Awal, ini disepakati. Tahunnya tahun 11 Hijriah, juga disepakati. Nah, kemudian darinya dimulai sejarah sebagaimana yang telah disebutkan. Artinya bagaimana kita melihat peristiwa ini. Nah, kemudian diberikan keterangan di sini, yakni bahwa hijrah adalah permulaan sejarah Islam. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sebagian dari mereka menyerukan agar hijrah dijadikan sebagai momentum. Dan mengatakan permasalahan yang disepakati dan memungkinkan untuk dijadikan sebagai permulaan sejarah ada 4. Lahirnya, diangkatnya menjadi Rasul, hijrahnya, dan wafatnya. Tapi kemudian yang dipilih adalah hijrahnya. Jadi waktu itu belum ada penetapan tahun 1 itu kapan. Dan itu baru terjadi pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu pun bukan di awal pemerintahan Umar. Karena waktu itu muncul pendapat gimana caranya kalau kita ngirim surat, sementara ya, kita nggak punya acuan, ya, ya, nggak punya acuan tahun 1 itu kapan. Suratnya dikirim, terus kemudian orang nggak tahu ini tahun lalu, tahun ini, atau kapan. Nah, eh, ini yang berkaitan dengan peristiwa hijrah yang kemudian dari situ muncul tahun Hijriah. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa
tahunnya tahun ke-11, sudah jelas. Kemudian untuk bulannya Rabiul Awal. Kemudian untuk harinya hari Senin. Nah, tanggalnya yang kemudian di sini ada beberapa pendapat yang mengatakan tanggal 2, 12, 13. Nah, kalau sudah diketahui tanggal hari wafatnya yaitu wafatnya itu hari Senin. Nah, kapan Nabi SAW dimakamkan? Ya, kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan? Nah, ini yang jadi bahasan berikutnya. Nah, eh, Nabi SAW dimakamkan pada hari Selasa. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dimakamkan pada, ada yang mengatakan malam Rabu. Jadi hari Selasa, ketika matahari tergelincir, dan yang mengatakan malam Rabu. Kita lihat di catatan kakinya, ketika disebutkan, maaf ini sedikit, dimakamkan setelah ketika matahari tergelincir. Ketika matahari tergelincir itu maksudnya apa? Yakni condong dari tengah langit ke arah barat, yaitu waktu zuhur. Jadi penyebutan tergelincirnya matahari, waktu tergelincir ini terkait dengan ya terkait dengan yang ada dari banyak para ulama ketika menyebutkan tergelincirnya matahari di bahasan-bahasan fikih, terutama di bab tentang waktu sholat. Nah, tentu istilah ini sudah populer, waktu tergelincirnya matahari. Nah, kemudian disebutkan di sini ada yang mengatakan bahwa dimakamkannya malam Rabu, jadi Selasa malam Rabu. Kita lihat keterangannya sini. Al-Hafidz Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir yang dimaksud di sini adalah yang menulis kitab tafsir yang kita kenal. Karena Imam Ibnu Katsir itu selain ahli tafsir, beliau juga ahli sejarah. Beliau selain punya tafsir Ibnu Katsir, beliau juga punya Al-Bidayah wan Nihayah yang isinya sejarah. Dan nggak tanggung-tanggung, sejarahnya bukan cuma Sirah Nabawiyah. Sejarahnya sejak diciptakannya alam semesta, kemudian masih ada bahasan tentang ya, ada bahasan tentang malaikat, ada bahasan tentang kemudian Adam, lalu bahasannya masuk ke para nabi, rasul, sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian pasca Nabi Muhammad SAW juga beliau bahas, dan kelebihannya ya sesuai dengan namanya Al-Bidayah, mulai, wan Nihayah, dan berakhir. Akhirnya itu kapan? Ya menjelang wafatnya beliau, karena beliau menulis pada saat itu di abad ke-8. Dan beliau urutkan peristiwa-peristiwa itu berdasarkan urutan tahunnya. Misalnya gini, tahun 500 sekian gitu. Apa saja? Nah, itu peristiwa yang ada di situ termasuk pada tahun 500 sekian misalnya. Ulama-ulama yang wafat pada tahun itu siapa saja. Nah, makanya di sini rujukannya Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau mengatakan, yang sahih bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam masih berada di tempatnya pada hari Senin dan hari Selasa sepenuhnya. Selasa sepenuhnya berarti kan sampai Selasa malam. Serta beliau baru dikuburkan pada malam Rabu. Jadi Selasa sepenuhnya itu, kenapa disebutkan sepenuhnya itu lalu di sini disebutkan malam Rabu? Karena dalam Islam kalender itu berakhir sampai dengan maghrib. Jadi kalau sudah masuk maghrib berarti masuk hari berikutnya. Jadi kalau kita sekarang menyebut satu Ramadan itu mulainya pada maghrib, nah itu bulan satu Ramadan, kan begitu. Kan kita mulai menetapkan besok puasa. Kalau besok puasa satu Ramadan berarti malam nanti tarawih, kan begitu. Sama juga dengan kalau kita mengatakan besok Idul Fitri. Kalau hari ini hari terakhir, misalnya hari ini 30 Ramadan, berarti nanti ba'da maghrib sudah masuk satu Syawal. Dan begitu seterusnya. Jadi kalau kita mengatakan tanggal 1 Zulhijjah juga begitu. Nah, ya,
Ini yang berkaitan dengan berkaitan dengan waktunya. Nah, eh, kemudian beliau dimakamkan pada malam Rabu. Jadi kalau kita malam Rabu, dan itu berarti sudah masuk hari Rabu. Kalau ada yang menyebutkan itu hari Rabu, betul. Karena memang Rabu itu ba'da maghrib dimulainya. Kalau kita sekarang menyebutkan malam Rabu, ya kita orang Indonesia juga sampai sekarang menyebutnya itu. Kalau sekarang ini hari Senin, nanti malam kita menyebutnya malam Selasa. Kalau dalam kalender Islam sebetulnya ba'da maghrib itu sudah masuk hari Selasa. Jadi bukan tengah malam jam 12 malam. Dan kemudian kita lihat kata Imam Ibnu Katsir, kita lihat pernyataannya karena Imam Ibnu Katsir juga rujukan dalam sejarah. Beliau ahli sejarah. Dan inilah pendapat yang dinaskan dan lebih dari oleh satu imam, lebih dari satu imam, baik salaf maupun khalaf. Inilah pendapat yang dipegang oleh Khalifah Ibn Khayyat sebagaimana terdapat dalam tarikh Khalifah Ibn Khayyat. Ini berkaitan dengan waktunya. Nah, kembali ke sini. Jadi ini waktu pemakamannya. Kemudian Rasulullah SAW meninggal pada usia 63 tahun. Ada yang berpendapat pada usia 65 tahun dan ada juga yang mengatakan 60 tahun. 60, 63, 65. Tiga. Namun yang pertamalah yang lebih benar dan lebih masyhur. Ini lihat penjelasan dari Imam Nawawi. Ada yang mengatakan 60, 63, 65, lalu Imam Nawawi mengatakan 63. Ketiga pendapat itu disebutkan dalam As-Sahih. Ya. Tiga pendapat ini 60, 63, dan 65. Nah, inilah kenapa kita perlu merujuk kepada para ulama. Karena mereka sudah melakukan kajian yang mendalam, bukan lagi berkaitan dengan bukan lagi berkaitan dengan masalah eh, sahih dan tidak sahih riwayatnya. Tetapi bagaimana riwayat-riwayat yang sahih itu dipertemukan. Karena jelas 60 itu bukan 63 dan 63 bukan 65. Nah, Imam Nawawi kemudian meringkaskannya dan beliau menyebutkan bahwa riwayat-riwayat ini ada di sahih dan kita lihat di catatan kakinya ada sahih Bukhari dan juga ada yang di sahih Muslim. Dan bagaimana caranya beliau mempertemukan riwayat-riwayat ini? Karena buku ini buku yang ringkas, maka bukan tempatnya untuk mengulas bagaimana caranya menyimpulkan dari sekian banyak pendapat yang ada. Nah, tetapi kata Imam Nawawi, ini yang lebih benar dan lebih masyhur. Kemudian menurut para ulama, untuk mengkompromikan di antara riwayat-riwayat itu, bahwa yang meriwayatkan 60 tahun tidak memasukkan tahun wafatnya, dan yang meriwayatkan 65 tahun memperhitungkan tahun kelahiran dan wafatnya. Sedangkan yang meriwayatkan 63 tahun memperhitungkan kedua-duanya. Artinya ini adalah tengah-tengahnya. Ada yang mengatakan begini, 60 itu maksudnya tambahannya nggak disebutkan. 60 jadi sebenarnya 60-an jadi 63. Jadi 60-an itu kan 60 lebih berapa. Nah, kemudian yang kata Imam Nawawi yang benar adalah 63. Demikian pula riwayat yang sahih tentang usia. Nah, kita lihat ada beberapa sahabat yang usianya juga sama dengan Nabi SAW, 63 tahun. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ada Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ada Aisyah radhiyallahu anha yang usia mereka juga 63 tahun. Tentu kalau mau kita sebutkan daftar yang lain, jadi akan panjang. Tapi paling tidak, ini menyebutkan contoh beberapa sahabat yang ya nanti juga kalau mau dikumpulkan ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, ada ulama-ulama Islam yang usianya 63 tahun. Dan banyak. Tapi ini sekedar untuk menyebutkan, paling tidak kita mendapatkan informasi tentang orang-orang dekatnya. Kita semua ketahui ini Khulafaur Rasyidin dan istri Nabi SAW. Ini selain Utsman bin Affan. Kalau Utsman bin Affan usianya sampai lebih dari 63 tahun.
Tapi yang lain 63 tahun. Nah, ini Abu Bakar, Umar, Ali radhiyallahu anhum, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, usianya sampai 63 tahun. Imam Al-Hakim, Abu Ahmad, ini salah seorang guru dari Al-Hakim, ini nama lengkapnya, maaf. Nama lengkapnya adalah Al-Hakim Abu Abdullah. Beliau mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin. Diangkat menjadi Nabi juga pada hari Senin. Hijrahnya dari Mekah pada hari Senin. Masuk ke Madinah pada hari Senin. Dan wafatnya juga pada hari Senin. Ini berkaitan dengan pendapat yang berhubungan dengan harinya. Nah, kita lihat di catatan kakinya, di sini di nomor 25. Keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan bisa dilihat dalam Al-Musnad, juga dalam Dalailun Nubuwah. Jadi lahirnya hari Senin, diangkat menjadi Nabi pada hari Senin, hijrah pada hari Senin. Hijrah maksudnya meninggalkan kota Mekahnya. Kita tahu Nabi SAW itu meninggalkan kota Mekah, sebelumnya beliau sudah meninggalkan rumah tapi bersembunyi. Di mana? Di gua yang letaknya justru berlawanan dengan arah kota Madinah. Jadi Gua Sur. Jadi Gua Sur itu beliau sekitar 3 hari, karena beliau meninggalkan rumah hari Kamis. Kemudian kalau dihitung 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad itu 3 hari. Nah, Seninnya beliau kemudian mulai meninggalkan kota Madinah, dan kemudian tiba di kota Madinahnya hari Senin. Wafatnya juga hari Senin. Ini tentu ini catatan penting dan istimewa berkaitan dengan hari Senin. Jadi bukan cuma sekedar lahirnya, tapi juga ada beberapa peristiwa yang berkaitan dengan hari Senin. Kemudian diriwayatkan bahwa Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan terkhitan lagi terputus tali pusarnya. Untuk catatan ini, kita bisa lihat di nomor 26. Apa yang disebutkan penulis di sini bahwa beliau SAW dilahirkan dalam keadaan terkhitan lagi terputus tali pusarnya. Mengenai hal ini terdapat hadis yang tidak sahih yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Maudu'at. Jadi Imam Ibnu Jauzi mengomentari riwayatnya dan mengatakan hadisnya tidak sahih. Dan beliau memasukkannya dalam kitabnya Al-Maudu'at. Al-Maudu'atnya Imam Ibnu Jauzi ini adalah kumpulan hadis yang menurut Imam Ibnu Jauzi hadis-hadisnya tidak sahih, bahkan sampai pada tingkat hadis bukannya tidak sahih, ada yang dhaif jiddan, sampai hadis palsu. Jadi isinya beragam. Tapi bukan kumpulan hadis sahih. Ya. Nah, ini bukanlah merupakan kekhususan beliau, karena banyak manusia dilahirkan dalam keadaan terkhitan. Demikian pernyataan Imam Ibnu Qayyim. Beliau juga menyatakan pendapat kedua tentang khitannya, yaitu beliau SAW dikhitan pada saat hatinya dibelah oleh malaikat saat diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Seorang wanita yang menyusuinya, yang kita kenal dengan Halimah As-Sa'diyah di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad, jadi Halimah As-Sa'diyah. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan pendapat ketiga bahwa kakeknya Abdul Muthalib yang mengkhitannya. Jadi ada yang mengatakan dilahirkan dalam keadaan dikhitan pada saat dibelah dadanya oleh malaikat ketika diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Kemudian ada yang mengatakan kakeknya yang mengkhitan pada hari ke-7 dari kelahirannya. Dia juga membuat jamuan untuk peristiwa tersebut dan menamainya dengan Muhammad. Dan inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Imam Az-Zahabi, ini murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sezaman dengan Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir, beliau cenderung pada pendapat ketiga, bahwa yang mengkhitan adalah kakeknya Abdul Muthalib. Jadi berkaitan dengan dikhitannya. Jadi kembali ke sini,
Ini berkaitan dengan apakah dilahirkan dalam keadaan terkhitan, ada 3 pendapat. Satu pendapat disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dan 2 pendapat yang lain terdapat dari beberapa literatur. Bahkan beberapa ulama yang lain memilih pendapat bahwa yang mengkhitan bukan memilih pendapatnya yang mengatakan bahwa yang mengkhitan adalah Abdul Muthalib dan bukan dilahirkan dalam keadaan sudah terkhitan. Kemudian ini masih pembahasannya, sekarang kembali ke pembahasan tentang pemakamannya. Nabi SAW dikafani dengan 3 pakaian putih, kain putih, tanpa gamis dan serban. Jadi nggak pakai serban tutup kepala, gamis nggak pakai seperti layaknya baju, ya karena pakai kain kafan. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam As-Sahihain. Nanti bisa dilihat di catatan kakinya, ini untuk memastikan kalau ingin melihat di mana ini bisa didapatkan. Nah, kemudian Al-Hakim Abu Ahmad mengatakan, setelah Rasulullah SAW dikafani, beliau SAW diletakkan di atas tempat tidur di pinggir kubur. Jadi di pinggir yang kemudian sekarang jadi makamnya. Kemudian orang-orang masuk untuk menyolatinya secara bergelombang, bergantian, tanpa diimami oleh seorang pun. Ini kata Imam An-Nawawi. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan dalam Bidayah wa Nihayah bahwa mereka mensolati jenazah Rasulullah SAW sendiri-sendiri tanpa diimami oleh seorang pun. Ini adalah perkara yang sudah disepakati dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Jadi artinya yang datang nyolati, begitu. Yang diperselisihkan hanyalah tentang alasannya. Kok nggak jamaah gitu Mas ya? Nah, alasannya Imam Asy-Syafi'i mengatakan mereka mensolati beliau bergelombang demi gelombang secara sendiri-sendiri karena sedemikian agungnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan karena dikhawatirkan mereka berlomba-lomba agar satu orang mengimami mereka untuk menyolati beliau. Ini mencoba untuk mencari apa alasan kenapa disolati sendirian. Tapi yang jelas beliau disolatkan dan yang nyolatkan para sahabat bergantian bergelombang. Orang yang pertama kali mensolati adalah Al-Abbas. Kita semua ketahui beliau adalah paman Rasulullah SAW. Kemudian Bani Hashim. Kemudian kaum Muhajirin. Kemudian kaum Ansar. Kemudian yang lainnya. Yang lainnya itu siapa? Ya, kan ada yang bukan Muhajirin dan bukan Ansar. Nah, itu diantaranya. Jadi ada sahabat yang bukan Muhajirin, juga bukan Ansar. Salman Al-Farisi bukan Muhajirin dan bukan Ansar. Beliau dari Persia. Suhaib Ar-Rumi atau siapa lagi sahabat yang jelas yang bukan Muhajirin dan bukan Ansar. Ketika orang dewasa telah selesai menyolatkan, maka anak-anak masuk, kemudian wanita. Jadi wanita pun menyolatkan, para sahabiat juga menyolatkan. Kemudian beliau dikuburkan dan yang masuk ke dalam lubang kuburnya. Nah ini lihat informasi yang begitu detail yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Yang masuk ke dalam kuburnya untuk memakamkan adalah Al-Abbas, tadi kita sebutkan pamannya, Ali ini mau disebut sepupu bisa, disebut menantu juga bisa. Kemudian Al-Fadl dan Qutham. Al-Fadl dan Qutham ini putranya Abbas. Kalau Ali putranya Abu Thalib. Kemudian Syukran. Berapa orang? Kita bisa lihat di sini. 1, Al-Abbas. 2, Ali. 3, Al-Fadl. 4, Qutham. 5, Syukran. Ini yang ikut ke lubang pada saat menurunkan jenazah. Jenazah jasad yang sangat mulia yaitu jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu kalau suasana kita bisa membayangkan kalau orang kepingin memakamkan tentu banyak yang kepingin ya. Orang bisa royoan ya, bisa rebutan kepingin memakamkan. Ya, karena ini manusia yang sangat mulia yang pernah dikenal dalam sejarah umat manusia. Kemudian
Yang melanjutkan, ada yang mengatakan Usamah bin Zaid dan Aus bin Khawli bersama mereka. Artinya ada pendapat lain mengenai yang ikut turun. Nah, kita bisa lihat di sini Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bukunya Al-Isobah. Nah, Al-Isobah ini buku biografi para sahabat. Jumlahnya ribuan. Sahabat itu jumlahnya ribuan. Dan beliau menyusun nama-nama sahabat diurutkan berdasarkan huruf hijaiyah, alif sampai ya. Lalu untuk kaum wanita atau sahabiat dipisahkan. Setelah itu semua dipisahkan, ada bahasan khusus untuk para sahabiat. Diurutkan juga. Aisyah itu dalam Al-Isobah nomor 12.000 sekian di buku ini. Nah, dalam Al-Isobah beliau nukil tentang biografi Aus dari Ibnu Ishaq bahwa karena ini sahabat kan Aus. Dari Ibnu Ishaq bahwa ia menyebutkan termasuk orang yang turun ke dalam kubur Rasulullah SAW. Dan At-Tabrani meriwayatkannya dari jalur yang sama. Namun di dalamnya terdapat kelemahan. Artinya ada yang mengatakan bahwa ini tidak sanadnya lemah. Aus bin Khawli. Ini berkaitan dengan yang memakamkan. Kemudian beliau dikuburkan dalam lahat. Ya, lahat itu ada keterangannya di sini. Lubang pada sisi bagian bawah dikubur. Jadi kalau kita lihat makam, kemudian bagian bawahnya agak menjorok ke dalam. Ya, itu yang dinamakan dengan lahat. Minal mahdi ilal lahdi. Lahat itu miring. Ya, miring karena memang makamnya bentuknya kalau dari atas lurus, kemudian nanti ada bagian yang agak miring masuk ke dalam. Itu namanya lahat. Ya kalau bentuknya ya nggak seperti huruf L persis ya. Jadi karena masuk menjoroknya sedikit aja. Jadi bukan seperti huruf L gitu, enggak, tapi bagian bawahnya ya L tapi potongannya sedikit. Di antara yang menunjukkan bahwa beliau dibuatkan liang lahat lalu diletakkan batu bata di atasnya adalah perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas, buatkanlah lahat untukku dan letakkanlah batu bata di atasnya, sebagaimana yang dilakukan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya berarti ada contohnya. Dan beliau minta dibuatkan seperti yang dilakukan oleh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian diletakkan batu bata eh, pada lahatnya tadi. Ada yang mengatakan 7, kita lihat misalnya, sampai detail begini, 7 batu bata, kemudian mereka menutupinya dengan tanah. Nah, kemudian menjadikan kuburannya meninggi, maksudnya tidak rata dengan tanah, tapi agak lebih tinggi. Diriwayatkan secara sahih bahwa kubur Nabi SAW diundukkan, artinya seperti unta jadi agak tinggi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sufyan At-Tammar, bahwa ia melihat makam Nabi SAW diundukkan, artinya ada undukannya jadi tinggi gitu. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW dibuatkan lahat lalu diletakkan batu bata di atasnya, lalu kuburnya ditinggikan dari permukaan tanah sekitar 1 jengkal. Sekitar 1 jengkal. Ini penjelasan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dan komentarnya, kata Syekh Su'aib Al-Arnaud, sanadnya sahih sesuai dengan syarat Sahih Muslim. Nah, ini berkaitan dengan kuburnya. Kemudian menjadikannya kuburnya meninggi dan menyiraminya dengan dengan air. Kemudian ada lagi keterangan, ada yang mengatakan Al-Mughirah masuk di dalamnya, tapi hal ini tidak sahih. Berkaitan dengan nama yang ikut turun ke makam. Dan Al-Hakim Abu Ahmad mengatakan bahwa Abdullah, ayah Rasulullah SAW, meninggal saat Rasulullah SAW berusia 28 bulan. Nah, ini sudah kita masuk ke bahasan lain, tapi sebelum itu kita selesaikan dulu bahwa sampai di sini berarti selesai pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasan terkait dengan pemakamannya.
Nah, kemudian di sini nanti ada bahasan yang berkaitan dengan kapan wafatnya ayah anda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nanti bahasannya ada yang mengatakan bahwa eh, wafatnya ketika masih dalam kandungan, ada yang mengatakan sudah sekian bulan, lalu kakeknya wafatnya kapan, nanti itu bahasannya masuk ke bahasan berikutnya. Jadi sampai di sini, ya, sudah jam 1, ini berkaitan dengan wafatnya Rasulullah SAW dan proses pemakamannya. Dan kita bisa lihat di sini betapa detailnya informasi yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau menyajikan informasi yang sangat detail, sangat lengkap, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan, wafatnya dulu hari Senin, kemudian dimakamkannya, kemudian sampai bukan cuma harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, kemudian pemakamannya, siapa yang memakamkan, jumlah kain yang digunakan, batu yang digunakan. Ya tentu ketika kita menyebut batu bata atau semacamnya, jangan dibayangkan bahwa bentuknya sama persis seperti batu-batu yang kita kenal. Tapi itu terjemahannya sifatnya pendekatan. Dan kita dapati juga sampai dengan setelah dimakamkan, ketinggian makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggikan sampai sekitar, kata sahabat Jabir bin Abdullah, sekitar 1 jengkal. Ya, demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.